Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,58% ke angka 6.636. Dan di video ini saya akan coba menganalisa saham BBYB yang hari ini masih terus bergerak naik lumayan tinggi. Selain itu masih ada dua saham yang bisa teman-teman coba pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life dan di post setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap hari. Sebelum saya memulai analisanya, untuk teman-teman yang baru subscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BBYB. Saham BBYB dalam satu minggu terakhir ini terus bergerak naik sangat tinggi. Dan kenaikan hari ini membuat BBYB sudah berhasil break dari resisten psikologisnya di harga 2000 dan langsung naik melewati resisten berikutnya di harga 2200. Jadi sebelumnya bisa kita lihat berhasil naik di atas harga 2000. Ini belum terkonfirmasi break. Keesokan harinya candlenya juga masih candle merah, belum terkonfirmasi break, tapi hari ini sudah terkonfirmasi naik di atas resisten psikologis di harga 2000. Jadi saat ini harga 2000 sudah berubah menjadi support psikologisnya. Dan secara tren bisa kita lihat BBYB masih bergerak sangat uptrend. Untuk support MA50 saat ini di sekitar harga 1500. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus mengarah ke atas. Dan di atas resisten 2200 bisa kita lihat target berikutnya apabila terkonfirmasi break dari resisten ini di harga 2400 sampai 2500. Jadi apabila teman-teman tujuannya trading jangka pendek, ingin take profit dulu, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal naik melewati range harga ini 2400 sampai 2500. Di hari ini masih ada sedikit akumulasi dan asing juga hari ini melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan sebelumnya bisa kita lihat asing masuk dengan jumlah besar. Jadi teman-teman sudah harus hati-hati, walaupun hari ini naik lumayan tinggi, akumulasinya sudah tidak besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga bawah, saat ini apabila teman-teman masih ingin hold terus, berharap saham ini terus bergerak naik, jadikan harga 2000 untuk trailing stopnya. Jadi selama dia masih bertahan di atas harga 2000, tidak perlu melakukan take profit dulu. Karena masih ada potensi walaupun contohnya ternyata besok gagal naik di atas harga 2200, selama dia masih bertahan di atas harga 2000, BBYB masih akan bergerak sideways dulu. Jadi masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga dulu, hold saja karena potensi untuk naik kembali masih sangat besar. Karena saat ini trennya masih uptrend dan bisa kita lihat masih ada akumulasi. Tapi jika kita lihat sudah mulai ada distribusi dan candlenya sudah mulai jelek, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila harga 2000 terlewati. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga setinggi ini. Karena sebelumnya pada saat berada dekat dengan garis MA50 sampai saat berusaha untuk break dari harga 1600, saya sudah menyarankan untuk pantau saham ini. Karena secara tren sudah mulai bergerak uptrend kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham P1. P1 hari ini turun 1% lebih ke harga 550. Jadi saat ini P1 belum terkonfirmasi berhasil break dari harga 550 ini. Tapi secara tren bisa kita lihat P1 saat ini masih bergerak sangat uptrend. Bisa kita lihat sebelumnya berada di bawah garis MA50 dan 150. Pelan-pelan berhasil break dari garis MA50. Naik lagi berhasil break dari garis MA150. Setelah itu mulai bergerak uptrend. Walaupun gagal naik di atas harga 530 bisa kita lihat P1 sempat turun, tapi saat menyentuh garis MA50 dan 150 saat ini sudah berubah menjadi support, P1 masih bisa bertahan dan naik kembali. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di bawah harga 500 atau di bawah harga 480, hold saja saham ini selama garis uptrendnya belum patah. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih mengarah ke atas.
Dari data broker summary bisa kita lihat, walaupun turun 1% lebih, hari ini ada akumulasi. Dan menariknya bisa kita lihat, asing selama hampir 2 bulan terakhir ini terus masuk mengakumulasi saham ini. Jadi walaupun pergerakannya tidak liar dan pelan-pelan bergerak naik, tapi arahnya terus bergerak naik dan asing juga terus masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebenarnya masih bisa entry apabila P1 masih berhasil rebound atau naik kembali di atas harga 550. Tapi mau lebih aman adalah tunggu dia turun kembali mengetes harga 530 dan masih bisa bertahan. Teman-teman baru masuk juga masih oke. Jadi hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dengan target take profit jangka pendek. Apabila teman-teman mau take profit bisa di sekitar harga 580 sampai harga 600 apabila harga 550 terkonfirmasi berhasil terlewati oleh saham P1. Karena apabila ini berhasil terlewati, harga 550 akan berubah menjadi supportnya. Berikutnya saya akan menganalisa saham MAPI. MAPI hari ini naik 1% lebih ke harga 835. Dan bisa kita lihat di grafik, MAPI sebelumnya turun mengetes garis EMA 50. Dan hari ini terlihat masih bisa bertahan di support EMA 50 ini, yang saat ini berada di sekitar harga 825. Dan juga sempat turun menuju support di harga 800 dan masih bisa rebound. Jadi secara tren, untuk uptrendnya sebenarnya masih aman selama MAPI masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi jika kita lihat, di atas support EMA 50, ada resisten di harga 850 yang sebelumnya merupakan support dari saham MAPI ini. Sedangkan untuk resisten kuatnya bisa kita lihat di harga 900. Yang selama 1 bulan terakhir ini, MAPI berusaha untuk break ternyata masih gagal break. Jadi saat ini memang secara tren masih uptrend, tapi teman-teman sudah harus hati-hati karena sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Apalagi jika MAPI gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini. Karena akan ada potensi untuk lanjut turun mengetes support di harga 800 dan garis EMA 150 yang saat ini di harga 780. Dan apabila garis EMA 50 terlewati, ingat trennya akan mulai jelek kembali. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing hari ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Dan selama 3 minggu terakhir ini asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham MAPI. Jadi dari data yang kita dapat, MAPI sebenarnya masih sangat layak untuk di hold karena saat ini masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi patokannya menurut saya sebenarnya di harga 800. Ya, walaupun turun di bawah garis EMA 50, selama masih bertahan di atas harga 800, menurut saya MAPI masih bisa di hold. Atau ada teman-teman yang mau fokus di garis EMA 150 juga masih oke, selama teman-teman belinya di bawah garis EMA 150. Jadi di bawah harga garis EMA 150 saat ini. Jadi saat ini di harga 780, apabila teman-teman sebelumnya sudah membeli di sekitar harga 700 atau 750, masih bisa jadikan garis EMA 150 untuk patokan kapan take profitnya. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham MAPI masih bisa pantau saham ini, bisa tunggu di sekitar harga 800 sampai harga 825 untuk entry. Tapi ingat, sebaiknya take profit apabila terlihat MAPI masih gagal naik menembus harga 900 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.